semuanya, selamat sore dan salam jumpa dengan New Reaction. Oke, di sore ini saya akan membahas yaitu tentang seorang penipu ya, seorang oknum polisi yang menipu ya, yaitu menipu beberapa orang untuk berangkat haji dan umrah, tetapi kenyataannya adalah batal. Itu ada kejadiannya atau peristiwanya terjadi yaitu di daerah Bandung ya. Ada beberapa poin penting ya yang utama dalam kasus itu, yaitu identitas dari pelaku itu sendiri adalah pemilik biro tour dan travel, tetapi diduga merupakan seorang oknum polisi, dan jumlah korban sebanyak yaitu 140 calon jemaah umroh dan haji ya, asal Jawa Barat gagal berangkat ke Tanah Suci. Dan modus operandinya, untuk main tipu-tipu itu yaitu dia menyelenggarakan umroh dan haji, atau dia itu menjanjikan ya keberangkatan untuk umroh, namun terus ketika udah jatuh temponya untuk berangkat umroh dan haji sesuai jadwal yang sudah dia janjikan, namun dia selalu menunda dan menunda terus ya, karena ada dana jemaah diduga habis digunakan untuk biaya operasional dan perlengkapan lainnya, dan padahal travel tersebut belum mempunyai izin. Nah, ini yang penting, dia itu belum mempunyai izin resmi hingga sampai sekarang. Jadi belum punya izin sudah berani merekrut banyak orang ya, untuk merekrut dana orang, untuk mengumpulkan dana orang untuk diberangkatkan haji dan umrah ya. Ini payah sekali ini ya. Dan di sini tindakan dari Kang Deddy Mulyadi, yaitu setelah Deddy Mulyadi itu mendapatkan pengaduan ya, Deddy Mulyadi langsung menemui para jemaah di Bandung untuk membantu memberikan mediasi atau memberikan jalur penyelesaian, jadi membantu komunikasi ya antara penipu dengan beberapa jamaah calon haji dan umroh itu ya. Dan ia pun juga berupaya untuk mengurus penjualan aset milik penyelenggara, yaitu seperti mobil, tetapi mobilnya itu kebanyakan mobilnya kreditan ya, jadi ya gitulah. Dan agar uang jemaah dapat segera dikembalikan. Nah, tapi nyatanya ya mobilnya berapa sih, sedangkan yang ditipu itu 140 orang, itu hanya daerah-daerah Jawa Barat yang sudah diketahui, yang lain daerah tidak tahu lagi ya. Lokasi kantornya itu meskipun jemaahnya berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, kantor travel yang didatanginya yaitu berada di Bandung ya. Makanya Kang Deddy Mulyadi langsung belusukan datang langsung di Bandung ya. Dan sejauh ini pada Februari 2026 ini belum ada laporan baru mengenai kasus travel fiktif serupa seperti yang di Purwakarta yang melibatkan pembongkaran oleh Deddy Mulyadi. Oke guys, langsung saja kita menuju di lapangan di TKP. Bagaimanakah Kang Deddy Mulyadi membantu mediasi atau membongkar kedok seorang oknum polisi yang main tipu-tipu ini. Janji palsu dengan total kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Bapak ada di mana? Purwakarta. Ini saya hari ini menemui jamaah haji umroh. Jadi bapak di mana bapak? Di Pondok Salam. Pondok Salamnya mana? Purwakarta. Pondok Salamnya mana? Parakan Salam. Rencananya mau umroh. Kan waktu itu ada surat tuh ke DKM Tanjung Gede. Iya. Diberangkatkan di Tanjung Gede. Ya, betul Pak. Saya baru tadi malam. Terus bapak sudah berapa lama berangkat dari rumah? Dari Selasa, Rebo, Kamis, Jumat sekarang. Selasa, Rebo, Kamis, 4 hari. Berapa jumlah orang Purwakarta? 149. Berapa bayarnya? 28.200.000. Sudah lunas. Terus berangkatnya dijanjikan tanggal 27, 28
sampai 9. Jadi sudah lewat. Sekarang besok. Jadi berangkat? Enggak. Kenapa nggak jadi? Ditipu, Pak. Mas, 148. Berarti hampir 2 kali 100, hampir 2 miliar. 2 miliar, Pak. Ampun, Pak. Abi nyonten pertolongan Pak hoyong umroh, Pak. Itu jamaah sanes ku ageung artos. Belahan anu nyicil artos sagelis hoyong ngalaksanakeun ibadah umroh di tanah suci. Tadina hoyong umroh aya hoyong umroh. Kumaha carana hoyong umroh? Ibu di mana, Ibu? Di mana ya, sama? Mana ya, sana mana? Banyak bawa jemaah Pak, 61 orang. 61 itu yang bawa. Iya. Sebagai koordinator. Koordinator jemaah. Iya. Ibu sendiri bayar. Bayar. Ibu bawa. Bawa. Tadinya yang ibu siapa? Beliau sendiri. Karena teman Pak di waktu di pondok. Teman di pondok Pak di Pondok di mana? Darussalam. Dayain. Ya. Ayo di Pusaka Mulia tuh. Sukasari Pak, Sukasari Pak. Mana ini? Pleret. Pasar baru Pak. Pasar baru. Iya, Bapak. 13 orang. Bojong. Jadi ini tuh seberapa hari? Selasa. Di sini. Kiai Pak. Udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, masa dia tidak punya hati nurani? Yang membuat publik semakin terkejut, pelaku penipuan ini bukan orang sembarangan. Fakta di lapangan mengungkap bahwa oknum tersebut justru merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ini semuanya udah. Ada yang nyicil. Ada yang nyicil, tapi uang sudah masuk. Tadinya dijanjiin apa yang belum lunas? Dijanjiin berangkat sama Walaupun nyicil. belum lunas. Iya. Nanti nyicil. Iya. Setelah haji. Setelah pulang umroh baru kita nyicil. Palsu, dengan total kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Bapak teh di mana? Purwakarta. Ini saya hari ini menemui jamaah haji umroh. Jadi bapak di mana bapak? Di Pondok Salam. Pondok Salamnya mana? Purwakarta. Pondok Salamnya Parakan Salam. Parakan Salam. Rencananya mau umroh. Kan waktu itu ada surat tuh ke DKM Tanjung Gede. Iya. Diberangkatkan di Tanjung Gede. Ya, betul Pak. Saya baru tadi malam. Terus Bapak sudah berapa lama berangkat dari rumah? Dari Selasa, Rebo, Kamis, Jumat sekarang. Selasa, Rebo, Kamis, 4 hari sekarang. 4 hari. Berapa jumlah orang Purwakarta? 149. Berapa bayarnya? 28.200.000 sudah lunas. Terus berangkatnya dijanjikan tanggal 27 sampai 9. Jadi sudah lewat. Sekarang besok. Jadi berangkat? Enggak. Kenapa nggak jadi? Ditipu, Pak. Mas, 148. Berarti hampir 2 kali 100, hampir 2 miliar. 2 miliar, Pak. Ampun, Pak. Abi nyonten pertolongan Pak hoyong umroh, Pak. Itu jamaah sanes ku ageung artos. Belahan anu nyicil artos sagelis hoyong ngalaksanakeun ibadah umroh di tanah suci. Tadina hoyong umroh aya hoyong umroh. Kumaha carana hoyong umroh? Ibu di mana, Ibu? Di mana ya, sama? Mana ya, sana mana? Banyak bawa jemaah Pak, 61 orang. 61 itu yang bawa. Iya.
Siapa? Beliau sendiri. Karena teman Pak di waktu di pondok. Teman di pondok Pak di Pondok di mana? Darussalam. Kedayain. Ya. Ayo di Pusaka Mulia tuh. Sukasari Pak, Sukasari. Mana ini? Pleret. Pasar Baru Pak. Pasar Baru. Iya, Bapak. 13 orang. Bojong. Jadi nginep bisa berapa hari? Dari Selasa. Selasa. Di sini. Kiai Pak. Udah nenek-nenek, udah kakek-kakek. Masa dia tidak punya hati nurani? Yang membuat publik semakin terkejut, pelaku penipuan ini bukan orang sembarangan. Fakta di lapangan mengungkap bahwa oknum tersebut justru merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ini semuanya udah. Ada yang nyicil. Ada yang nyicil, tapi uang sudah masuk. Tadinya dijanjiin apa yang belum lunas? Dijanjiin berangkat sama Walaupun nyicil. belum lunas. Iya. Nanti nyicil. Iya. Setelah haji. Setelah pulang umroh baru kita nyicil. Pak, kata yang ngeberangkatinnya akan berangkatinnya gimana? Diundur. Visanya jam tanggal paspornya udah. Udah ada. Nah, ini ya, Bu, ya. Di depan Bu, yang pesawatnya sudah ada. Paspor udah ada. Paspor ada. Ya. Sudah divaksin. Sudah. Yang belum bisa. Awalnya mau berangkat tanggal 15. Ya. Iya, diundur 15 Desember, diundur lagi Januari. tanggal 25 Januari. Tanggal 25 Januari pas H-1 ada kumpulan lagi koordinator. Pengunduran lagi tanggal 27, 28, 29 dan sampai sekarang ini semua. Tidak jadi, Pak. Kenapa tidak jadi? Kata direktur. Kenapa tidak jadi? Katanya uangnya nggak ada. Habis. Kemana habisnya? Habis. Habisnya oleh siapa? Habis. Kepercayaan masyarakat disalahgunakan, agama dijadikan tameng, dan aparat yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku. Deddy Mulyadi dengan lantang menyuarakan bahwa kasus ini tidak boleh ditutup-tutupi. Ia mendesak agar proses hukum berjalan transparan dan tegas, tanpa pandang bulu. Baginya, keadilan bagi para korban adalah hal utama, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara harus dipulihkan dengan keberanian menindak siapapun yang bersalah. Kenapa gagal berangkat? Satu, pertama saya menjadikan membuat paket dengan talangan. Karena tadinya mengurus perizinan itu saya pikir November itu rampung. Ternyata sampai dengan Januari kemarin. Nggak berapa ini penyelenggara umroh. Betul, Pak. Ada izinnya. Ada proses tinggal review. Oh, Bapak belum punya izin dong sampai hari ini. Kenapa Bapak belum punya izin kok Bapak langsung rekrut? Punya izin kok Bapak langsung rekrut? Kan berarti kan Bapak belum punya pengalaman menanganin. Nah, terus seharusnya ini problemnya apa? Terus kenapa juga misalnya yang belum lunas kok disanggup diberangkatkan, kan keuangan Bapak belum cukup. Betul, Pak. Awalnya seperti itu. Pada saat ini kan semuanya rata-rata koordinatornya teman-teman saya langsung, Pak. Dan dia merekrut. Pak,
saya sudah capek-capek bawa orang, masa mau dibatalin itu saja, sudah mengapa baru yang kasih DP 1 juta, 2 juta dan ini. Terus saya bilang, ya coba saya akan upayakan. Akhirnya dengan berbagai macam upaya, ya tidak berhasil seperti ini. Ya, artinya gini loh Pak. Pertama, kan Bapak belum pengalaman menangani haji, umroh. Yang kedua, kenapa merekrut juga menyanggupi yang belum lunas diberangkatkan? Artinya kan itu perusahaannya harus sudah punya modal sendiri. Betul. Bapaknya belum punya modal. Nah terus kemudian yang sudah lunas juga kan akhirnya gagal berangkat. Nah faktor yang sudah lunas gagal berangkat apa? Ya karena kemarin ingin memberangkatkan semuanya, terus dananya tidak cukup juga, akhirnya tercecer dengan biaya operasional semuanya. Makanya sekarang upayanya yaitu saya menyatakan menyampaikan apa adanya, saya tidak sanggup memberangkatkan, dan saya bilang saya mohon untuk mengembalikan saja daripada nanti saya bikin janji-janji lagi dan makin telat. Oke, sekarang gini, kan yang rombongan dari Purwakarta aja udah hampir 100 orang lebih. 140. Itu kan lebih dari 2 miliar kan? Ini Uang yang masuknya berapa? Berarti saya Bapak bisa lihat Ini Pak, nilai umrohnya 25, itu ada yang belum stok 1 juta, ada yang 1 juta seperti itu. Oh, yang 1 juta sanggup diberangkatkan juga? ya tadinya Tadinya ada dana talangan Pak. Dari? ya karena tadi izinnya ini kan harusnya November selesai, ternyata Ya salahnya kan belum ada izin, Bapak sudah rekrut. iya betul. Ini ada yang 1 juta, 1 juta, 6 juta, 6 juta, kan? Berarti kan yang paling berat ini kan yang sudah lunas. Betul Pak. Jadi yang sudah lunas juga uangnya kepake Iya. untuk Operasional Pak. operasional apa? Dari membeli perlengkapan, transportasi. 2 miliar. Mungkin sebagian. Sebagian. Ya, Koper 2 miliar. Emang ada yang baru bayar 1 juta diberangkatin? apa yang lainnya keluar. Nah sekarang gini, maksudnya ini jamaah nih, ya kan? Pengeluaran Bapak untuk paspor, untuk ini berapa per orangnya? 2 juta kita yang bayar, Bang. Hah? 2 juta. Beda biaya Beda biaya. sendiri. Ada yang setoran umroh. Mereka sendiri. 2 juta dengan Mereka kan bayar sendiri, terpisah, bukan setoran umroh. Nanti setoran umroh masih utuh dong. Nah setoran umroh yang masih utuh ini belum digunakan apa-apa, uangnya dikemanain? Habis katanya Pak kemarin. Dipakai apa? ya untuk itu pakai perlengkapan. Perlengkapannya apa? Ya terlalu over saya. Ya bukan, perlengkapannya apa? Berarti Koper batik kan nggak gede Pak. kita stok sama lebih Pak. Stok nggak, artinya kan kita ngomongin kebutuhan mereka aja. Cover sama batik berapa? Berarti uangnya banyak kepake oleh Bapak dong. Ya. Oleh pribadi kan pada akhirnya. Ya, pakai beli mobil. Nah sekarang gini, ini kan udah kategorinya penipuan. Bapak mau gimana? Saya tadinya sudah menyampaikan saya mohon waktu 14 hari menyelesaikan semuanya, dan itu kan sudah diketahui oleh beberapa pihak dari kesatuan dari ini juga. Enggak, jaminannya kalau Bapak kabur. Ya nggak bisa Pak, kan nggak ada jaminan Bapak tidak kabur.
Gitu loh, nggak ada jaminan. Ini aset punya siapa? Yayasan. Bapak punya kesanggupan untuk untuk mengembalikan apa jaminan bagi jamaah? Bapak mengembalikan, kan harus ada jaminan. Bapak kan sanggup tanggal sekian. Nah, untuk menunggu sanggup tanggal sekian itu jaminan jamaah apa? Jadi sebagian jamaah sudah minta, sudah ada yang ngambil aset seperti mobil, sudah ada yang ambil jamaah. Iya, tapi kan banyak yang belum bagian aset. Baru saya Ibu ngambil apa? ngambil mobil. Ngambil mobil. Iya, saya ngambil mobil dulu. Mobil Nominal harganya nggak tahu dah Mobilnya soalnya. ada BPKB-nya nggak? Nggak, belum. Baru jaminan doang. Ya kalau mobilnya ada BPKB-nya nggak ada artinya. Kalau mobilnya mobil kreditan diambil lagi sama isinya. Iya, Nggak ada artinya. semuanya kreditan sih. Mobilnya kredit Bapak. Ya nggak ada artinya ibu ngambil mobil Bapak. Kita kan, Bapak punya apa yang bisa dijaminkan oleh pada mereka? Ada beberapa yang memang ada BPKB-nya. Apa tuh? Yang mobil yang dibawa itu ada BPKB. Pada BPKB-nya. Punya kredit. Ya, iya. Saya dari tadi itu kan Ya diselesaikannya harus di polisi. Biar nanti kan ada jaminan jelas Pak. Kalau di sini aja kan kita nggak ada pegangan. Saya di kepolisian. Ya. Ini Pak, ini Pak. Polsek yang dekat ini mana? Ini Pak. Polres yang dekat. Polres Bandung. harus Polda Pak, karena ini lokus deliktinya di Purwakarta. Apanya? Kejadiannya itu di Ini semua di Purwakarta. Jadi harus minimal di Purwakarta. Udah Purwakarta aja deh biar dulu gampang. Siapa? Ya, katanya ini intel. Polisi, dia polisi. Buka aja Pak identitasnya Pak. Emang polisi asli Pak, udah dicek tak? Oh, polisi. Iya. Iya, Kenapa Bapak buka yang begini? Tanya yang untuk menangani mengembalikannya. Berapa aset? Kan kita harus ada jaminannya persoalannya. Kan kalaupun dibikin perjanjian kan harus di internal institusi Bapak. Iya kan? Itu lebih ini perjanjian. Tapi memang uangnya kepake oleh Bapak kita. Sedikit Pak, 2 miliar kalau kepake. Pak katanya di Subang pun juga ada. Jamaah yang ketipu. Oke, kalau gitu gini aja, saya lapor ke Polda dulu buat masyarakatnya. Biar bikin saya laporan. Ayo, Sofian, yang lainnya tunggu sini. Ya, Ustaz Sofian, ayo yang mau laporan. Masuk. Yang mau laporannya siapa? So, 3 orang cukup lah laporan. Koordinatornya. Koordinatornya aja, koordinator. Koordinator sama korban. Koordinator berapa orang? Ya. Masa buat 3 orang ini cukup. Oh ya nggak apa-apa. Yang penting kan ada yang laporan, yang nanti kembangin. Koordinator 4 orang boleh, ya kan? Korbannya 1 orang dulu, ya. Korban. Biar nanti gini, kalau sudah ditanganin, apakah nanti di tengah di perjalanan itu ada kesanggupan mengembalikan ya? Tidak ada masalah.
kartunya harus ditunggu. Saya minta ini bapak deh, kartu bilang saya foto. Sama siapa? Sama kemarin. Siapa yang periksa kemarin? Kemarin datang dari Polres sama dari Udah. Laporan. Ayo, mau laporin sini. Pak tunggu sini ya. Ini kan waktunya takut pergi. Ya. Saya kan bisa di. Pada sini nanti takut pergi bisa laporan. Nah, kalau sudah laporan kan nanti penanganannya terserah mereka kan. Yang penting kalau saya sih jamaah duitnya balik. Ya Bu ya. Ya. Taruh duit, Pak. Semoga duit yang umroh. Umroh jualan, ditipu. Jualan bisa makan. Nah, hidup dari ribu deui. Parah, ya sudah lancar. Ya, mana koordinatornya? Koordinatornya saya ini makan ya. Haji, koordinator Pak.